Ada sebuah realitas mendalam yang dialami banyak wanita dalam diam, sebuah kebenaran yang jarang diucapkan dengan lantang, tetapi memiliki kekuatan untuk menjelaskan liku-liku. Paling membingungkan dalam sejarah sebuah hubungan. Ungkapan yang tak terucapkan itu mengatakan, "Aku menjauh-jauh sebelum aku pergi." Jika pada suatu titik dalam hidup Anda pernah mengalami perasaan aneh dan mengerikan bahwa dia tidak lagi ada di sana, bahkan ketika Anda berbagi ruang fisik yang sama, ketahuilah bahwa itu bukan sekadar khayalan Anda. Anda sedang merasakan proses psikologis yang nyata, transisi halus yang jarang dapat diidentifikasi atau disebutkan oleh pikiran laki-laki, karena sifat dan fokusnya. Selamat datang di ruang refleksi ini. Jika ini adalah pertemuan pertama kita di sini, anggaplah ini sebagai tempat perlindungan untuk analisis konstruktif dan pertumbuhan pribadi. Saya jamin bahwa ide-ide yang akan kita bagikan dalam beberapa menit ke depan berpotensi untuk tetap bersama Anda untuk waktu yang lama. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin meminta sedikit bantuan. Jika Anda merasa kata-kata ini berharga dan sesuai dengan pengalaman Anda sendiri, mohon dukung konten ini. Isyarat sederhana itu sangat penting agar refleksi ini dapat menjangkau lebih banyak pria yang, seperti Anda, ingin memahami proses relasional daripada berjalan di jalan patah hati dalam kesunyian dan isolasi. Demikian pula, jika Anda memutuskan untuk bergabung secara permanen dengan komunitas ini, jangan lakukan itu karena kewajiban eksternal. Lakukanlah untuk kesejahteraan dan perkembangan Anda sendiri, karena alat-alat yang akan kita analisis di bawah ini akan secara radikal mengubah cara Anda menafsirkan interaksi emosional Anda di masa depan. Pelepasan emosional, sebuah proses gerak lambat. Selama bertahun-tahun, saya telah mendedikasikan diri untuk mempelajari dinamika perilaku dalam hubungan romantis. Analisis ini tidak berasal dari rasa dendam atau generalisasi sederhana yang sering membanjiri media sosial, tetapi dari pengamatan langsung dan teliti. Ini adalah pengetahuan yang dibangun dengan mendengarkan dengan saksama dan jujur kepada banyak orang yang menceritakan apa yang mereka alami secara internal ketika kasih sayang mulai memudar. Salah satu kenyataan yang paling sulit diterima adalah bahwa putusnya ikatan emosional hampir tidak pernah berasal dari peristiwa kebetulan atau pengkhianatan fisik langsung. Sebaliknya, itu seringkali tumbuh di ranah keheningan. Hal itu mulai terwujud dalam momen-momen sehari-hari, ketika ia berhenti berbagi detail yang dulu ia berikan kepada Anda secara alami dan spontan. Tujuan refleksi ini bukanlah untuk menawarkan formula dangkal untuk memantau pasangan Anda, atau untuk memberi Anda daftar perilaku yang memicu ketidakpercayaan atau paranoia dalam hubungan Anda saat ini, atau di masa depan. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi mekanisme psikologi wanita ketika proses pemutusan hubungan emosional dimulai, dan untuk menemukan bagaimana stoikisme, filsafat kuno yang mendorong pengamatan objektif dan pengendalian reaksi sendiri, dapat memberi Anda ketenangan dan kejelasan yang tidak akan pernah Anda capai karena kecemasan. Namun kenyataannya, betapapun tidak nyamannya, kehilangan hubungan tidak terjadi dalam semalam. Hal itu berlangsung secara perlahan, yang tidak disadari oleh pria, yang seringkali terlalu sibuk mencoba memenuhi harapan yang salah arah. Hari ini kita akan menganalisis fenomena ini dengan ketenangan penuh, tanpa drama, hanya berfokus pada kejelasan yang Anda butuhkan untuk pertumbuhan pribadi Anda. Ketika seorang wanita mulai menarik diri secara emosional dari suatu hubungan, ia tidak memutuskan ikatan secara tiba-tiba. Prosesnya mirip dengan perlahan-lahan menurunkan intensitas cahaya, sehingga transisi menuju kegelapan hampir tidak terasa oleh kedua pasangan, hingga akhirnya ruangan menjadi gelap. Dalam bidang psikologi, fenomena ini secara formal dikenal sebagai pelepasan emosional. Ini menggambarkan bagaimana seseorang, terkadang tanpa sadar, mulai menarik energi, perhatian, dan kasih sayang mereka dari dinamika hubungan jauh sebelum meresmikan perpisahan atau membuat keputusan akhir. Tanda-tanda diam dari keterputusan manifestasi pertama dari proses ini, dan mungkin yang paling paradoks, adalah tidak adanya tuntutan atau penurunan drastis permintaan penjelasan. Hal ini sering membingungkan pria karena salah tafsir terhadap perilaku tersebut. Umumnya orang berpikir bahwa pasangan yang tidak lagi bertengkar, yang tidak mempertanyakan ketidakhadiran, atau yang menunjukkan sikap yang sangat permisif, sedang mencapai tahap kedewasaan, kematangan, atau kepercayaan penuh. Banyak pria menghela napas lega, percaya bahwa tekanan di rumah akhirnya telah berakhir. Namun, perspektif psikologis seringkali sangat berbeda. Ketika minat memudar, demikian pula kemauan untuk menginvestasikan energi dalam memperbaiki arah hubungan. Kurangnya pertanyaan seringkali bukan cerminan kepercayaan mutlak, melainkan indikator bahwa hasilnya tidak lagi menimbulkan kekhawatiran. Ketidakpedulian tidak boleh disamakan dengan kedamaian batin. Dalam psikologi relasional, hal itu mewakili mata rantai terakhir dalam erosi diam-diam yang telah dimulai sejak lama.
Tanda kedua jelas terlihat dalam struktur dan nada komunikasi sehari-hari. Saya mendorong Anda untuk memberikan perhatian khusus pada aspek ini. Ketika ada kehadiran emosional yang aktif, komunikasi diperkaya oleh anekdot yang tampaknya tidak relevan, makan siang, pikiran yang sekilas, atau kejadian lucu di tempat kerja. Pertukaran sepele ini sebenarnya merupakan jaringan penghubung keintiman. Ini adalah mekanisme di mana seseorang memberi Anda akses ke dunia batin mereka. Ketika interaksi ini berkurang hingga minimum dan respons menjadi fungsional, singkat, atau murni logistik, mirip dengan komunikasi administratif, itu tidak selalu merupakan perubahan mendadak menuju kepribadian yang tertutup. Yang terjadi adalah kebutuhan untuk berbagi kehidupan sehari-hari dengan Anda telah berhenti. Karena alam semesta batin itu telah mulai mundur ke kesendirian atau ruang lain untuk pertumbuhan pribadi. Justru dalam skenario inilah alat-alat stoikisme menjadi sumber daya yang tak ternilai. Seseorang yang bereaksi dengan menyerah pada rasa takut, yang mengejar tanpa henti, yang menuntut perhatian berlebihan, atau yang memaksakan kasih sayang, hanya berhasil memvalidasi dan memperdalam jarak yang telah terjalin. Pendekatan stoik, di sisi lain, mengusulkan pengamatan yang cermat dan ketenangan. Mereka yang mengadopsi sikap ini memahami bahwa kelangsungan hidup seseorang tidak dapat dipertahankan melalui kekurangan atau keputusasaan, dan bahwa pemahaman sejati tentang peristiwa hanya dimiliki oleh mereka yang menangguhkan reaksi impulsif untuk mengamati realitas sebagaimana adanya. Komunikasi nonverbal dan proyeksi masa depan ada tanda ketiga yang seringkali tidak disadari dan terkait erat dengan perubahan bahasa tubuh dan kontak fisik. Kita tidak hanya merujuk pada ranah keintiman seksual, tetapi juga pada isyarat sehari-hari yang jauh lebih halus dan signifikan. Ini termasuk pengurangan durasi pelukan, kurangnya inisiatif untuk berpegangan tangan saat berjalan, atau ciuman yang menjadi respons mekanis dan sopan daripada yang lahir dari dorongan tulus. Dalam psikologi keterikatan, tubuh mewujudkan keadaan internal sebelum kata-kata. Ketika pemutusan hubungan emosional dimulai, bahasa nonverbal seringkali menjadi yang pertama menetapkan batasan. Karena kedekatan fisik menuntut komitmen emosional yang tidak lagi mampu diberikan oleh orang tersebut. Tanda keempat sangat mengungkapkan dan diamati dalam cara rencana jangka panjang disusun. Sangat penting untuk mendengarkan dengan saksama bagaimana pasangan Anda merumuskan rencana masa depan mereka. Jika Anda melihat perubahan dalam bahasa, di mana penggunaan kita mulai secara sistematis digantikan oleh saya, Anda sedang menghadapi indikator yang signifikan bahwa tujuan jangka menengah atau panjang tidak lagi secara alami menyertakan Anda, bukanlah kesalahan linguistik. Ini adalah manifestasi dari proyeksi mental bawah sadar tentang di mana dia membayangkan dirinya dalam beberapa bulan atau tahun mendatang, menunjukkan bahwa dalam peta mentalnya, dia telah mulai merancang eksistensi yang mandiri. Catatan penting analisis. Tidak satu pun dari perilaku ini, jika dipertimbangkan secara terpisah, merupakan bukti tak terbantahkan tentang pengkhianatan atau perselingkuhan. Akan menjadi kesalahan konseptual dan tidak bertanggung jawab untuk mengklaim bahwa perubahan dalam kehangatan pelukan merupakan bukti penipuan. Apa yang pasti dicerminkan oleh faktor-faktor ini adalah proses bertahap menjauhkan diri secara emosional. Putusnya eksklusivitas ketika terjadi biasanya merupakan konsekuensi dari kekosongan emosional sebelumnya dan bukan pemicu aslinya. Jarang sekali seseorang meninggalkan ruang di mana terdapat kehadiran emosional yang solid dan penuh perhatian. Lebih sering yang dicari adalah untuk mengganti perasaan ditinggalkan atau ketidakhadiran yang telah dialami.